Halo Sobat Beltim News, kembali lagi bersama aku, Sahila Zafira, di Beltim News Podcast. Beltim News Podcast kali ini akan membahas kisah inspiratif yang pastinya bakal memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Jadi kali ini Beltim News Podcast bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, di mana beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang sudah memiliki perusahaannya sendiri bernama PT Bams Apparel Jaya. Teman-teman pasti penasaran kan siapa orangnya? Langsung kita sapa aja, ini dia Bang Agus Bams. Halo Bang. Halo Pira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pira sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, ini tadi Abang kesini itu ada kendala apa enggak di jalan? Alhamdulillah kesininya hari ini cerah, tidak hujan. Ya, alhamdulillah. Oke. Bang Bams, ya apa nih panggilnya? Bang Bams atau Agus mungkin? Bang Agus? Aja. Bang Agus atau Bang Bams? Bang Bams saja ya. Bang Bams sendiri sekarang itu kesibukannya apa selain buka usaha mungkin? Kesibukan saya selain ada usaha, saya sebagai pegawai honorer juga. Oke, ya. Pegawai honorer. Didengar-dengar Bang Bams ini juga ngikutin mungkin organisasi-organisasi ya? Ya, alhamdulillah. Salah satunya saya 3 tahun yang lalu dipercaya menjadi Ketua Pemudi untuk cabang Belitung Timur dan Beltim. Itu untuk komunitas pengusaha muda mandiri. Wow. Selain itu, barusan tahun kemarin saya dilantik juga untuk menjadi Ketua AAPI Regional Belitung Timur, itu mengurusi perpustakaan usia muda dari U10 sampai U16. Wow, banyak sekali jadi kegiatannya ya. Itu kalau misalnya boleh tahu, itu kan Bang Bam sendiri banyak kegiatan. Apa enggak mengganggu usaha Bang Bam sendiri gitu? Awalnya sih waktu itu merasa terganggu ya, tetapi berjalannya waktu sekitar 1 bulan udah mulai mengatur ritmenya waktu. Misalkan Sabtu ini kan nanti kegiatannya mendidik anak-anak untuk futsal. Nanti usaha itu udah dibatasi. Kalau dulu awal mulainya kita online 24 jam. Jadi ketika ada konsumen yang chat, terbangun jam 2 tetap dibalas. Tapi kalau saat ini hanya online-nya di jam sampai 10 malam. Oke, berarti sudah dibagi waktunya, ya, sudah di-manage dengan baik ya waktunya. Oke, awal mula ceritanya nih, Bang Bams buka usaha ini tuh gimana ceritanya? Ceritanya kita cerita pahit dulunya ya. Cerita pahit mungkin orang sekarang menilai saya, dia hanya, oh sekarang Bams enak, udah punya penghasilan sendiri, gaji bulanan dari omset jualan jersey. Ini mungkin semua orang tidak akan mau di posisi saya ketika awal tahun 2019. Saya benar-benar kehilangan pekerjaan pada saat itu. Dan pada waktu itu, di mana orang-orang memandang saya sebelah mata. Saya dihina, bahkan teman-teman saya satu persatu mulai menjauh. Jadi dari situ saya mengalami krisis sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan itu saya ada motor, terjual semua. Yang kredit ditarik leasing. Jujur nih ya. Jadi waktu itu saya pernah juga berpikiran apakah saya akan mengakhiri kehidupan ini. Jujur, di dalam benak saya ketika itu putus asa. Tetapi ada yang sampai saat ini saya kenang ada 4 orang. Jadi di situ mereka yang membantu saya, bahkan saya 1 bulan mereka yang ngasih makannya full. Berarti selama Bang Bam susah itu banyak masih ada orang yang mendukung atau mensupport Bang Bam waktu masih berada di titik terbawah gitu ya? Masih. Untuk keluarga sendiri itu bagaimana tanggapannya? Di saat waktu itu keluarga pun jujur menjauh. Menjauh, satu persatu keluarga itu memandangnya kok buat masalah terus katanya kan. Nah dari situlah saya berpikir kok keluarga aja udah nggak mendukung, sekarang saya di posisi terendah. Dari mulai tabungan ada, sampai bahkan waktu itu saya ada utang di mana-mana, jujur. Jadi ketika itu dimotivasi sama teman saya, ya udahlah, kamu selesaikan pelan-pelan. Jadi sekitaran saya mulai usaha ini, jujur saya memulainya dari gaji pertamanya jadi marbot masjid. 500.000. Jadi mungkin modal usaha Bang Bam buka sekarang itu, yang usaha sekarang itu dari usaha dari gaji marbot masjid itu? Iya.
Oh. 500.000. Bahkan tidak sampai di situ ya, ujian hidupku terus mengalir satu persatu. Jadi ketika saya udah dapat untung, sekitar waktu itu orderan pertama untungnya 3.500.000. Adalah di mana-mana orang ngajak kerjasama. Jadi saya pesan baju waktu itu kan, baju pramuka. Itulah saya transfer uangnya ketika waktu itu. Jadi ketika uang sudah saya transfer, bajunya pun nggak datang. Dan saya berpikir ya udahlah, mungkin ini cobaan lagi buat saya. Bagaimana saya ke depannya? Apa mau maju atau di situ-situ aja kan? Ya mungkin usaha itu pasti ada di bawah, ada di atasnya, dan mungkin Bang Bam sendiri sudah merasakan pahit manisnya usaha itu gitu kan, prosesnya bagaimana. Tadi tanggapan keluarga itu kurang mendukung ya Bang, maksudnya sedikit-sedikit menjauh seperti itu. Dan setelah bagaimana perjalanan Abang, tadi kan kita bicara masalah Abang berada di titik terbawah itu, dan sekarang aku mau dan sobat-sobat Beltimis yang ada di rumah mungkin pengen tahu ketika Abang meniti proses itu untuk naik ke atas, maksudnya kayak gitu. Itu bagaimana prosesnya, ceritanya? Prosesnya, jadi waktu itu saya memulai usaha pelan-pelan di dalam hati. Kenapa saya ingin memulai usaha? Ya nanti keuntungan itu pelan-pelan saya melunasi apa-apa yang masih ada tanggungan. Jadi alhamdulillah udah sedikit demi sedikit tanggungan itu walaupun belum full ya, udah terlunasi. Dan saya pun sendiri di sini meminta maaf kepada pihak-pihak yang pernah saya rugikan. Untuk kedepannya semoga saya jauh lebih baik. Pasti. Setiap orang kan memiliki masa lalu yang tidak semuanya baik, maksudnya gitu kan. Dan terus itu kan tadi Abang bilang kalau dapat uang dari marbot masjid itu 500.000, dan itu untuk dipakai buat jualan jersey itu. Pertamanya atribut pramuka. Jadi waktu itu saya belum mengenal jersey. Jadi atribut pramuka berjalan sekitar 1,5 tahun. Jadi jersey ini saya kenal dari teman saya yang ada di Tanjung Pandan. Jadi awalnya saya itu juga ada akademi futsal kan. Jadi saya mau order baju. Jadi ketika carilah di medsos, langsung dia nawarin, katanya ya udah order sama ini aja, saya buatin akun. Jadi perjalanan saya di sini awalnya sebagai reseller. Sebagai reseller itu gabungnya tanggal 15 Agustus 2021. Jadi setelah itu orderlah, dan jadi saya buat sekitar 30-an. Dan kami pakailah latihan. Itu kemungkinan udah jalannya. Jadi pas kami latihan, ada yang ngajak sparring, nanti kami tanding kan, dipeganglah sama mereka baju kami. Oh bagus bahannya katanya. Di mana belinya? Aku bilang kalau mau beli ya udah order sama aku aja. Jadi awalnya di situ dikasih target sama manajemen. Kami kan ada manajemennya Regar Sport kan. Dikasih target kalau nyampai di titik ini 1 bulan ini langsung naik ke upgrade ke agen. Jadi alhamdulillah berkat saya belajar terus karena keinginan ibaratnya untuk menyenangkan keluarga juga. Waktu itu kan keluarga udah mulai mendekat. Jadi ibaratnya ridho keluarga itu adalah ridho untuk kita semua. Nah, jadi ketika gitu dapatlah 1 bulan saya naik langsung omsetnya naik jadi agen. Nah, dari agen itu mulai meniti, mengajaklah orang-orang yang ingin punya penghasilan kan. Jadi diajak kita bina. Jadi kita itu ada mentor. Jadi mentor sini tuh dipimpin langsung dari pimpinan Regar Sportnya. Jadi kami itu ada absen publik setiap malam Senin untuk menentukan harga promo dengan pre-ongkirnya. Jadi awal Abang buka bisnis jersey ini itu otodidak atau memang ada mentornya gitu? Otodidak awalnya. Otodidak awalnya. Tapi setelah itu di manage lagi dari mentornya itu gitu? Iya. Dikenalin ini bahannya ini. Kayak ini kan. Nah, kalau ini bahannya yang nomor 1 Drapit Jarum ini. Ini yang paling bagus ya? Iya, paling bagus. Oke. Jadi Abang sendiri itu usaha yang Abang geluti sekarang itu jualan atribut pramuka sama jersey ini. Dan kalau boleh Abang promosikan ke teman-teman yang ada di rumah mungkin jersey-nya. Kita dari harga terbawah aja ya. Nah, ini salah satu jersey produksi kita. Di produk kita ini kita ada pilihan bahan. Jadi di kita desainnya suka-suka, bebas pilih bahan, bebas pilih kera, tidak ada biaya tambahan, free desain. Jadi harga ini kalau satuan kita sekitar 100-an. Tetapi kalau kita beli 3, harganya kita kasih diskon 85.000.
Oke teman-teman yang ada di rumah, ini salah satu jersey punya Bang Agus Bam sendiri. Ini bahannya nyaman banget, apalagi buat olahraga itu mudah nyerap keringat. Yang suka olahraga kayak badminton, bola, futsal, atau lari-lari jogging itu ini enak banget, sumpah. Oke Bang Bams, ini selain untuk olahraga, bisa nggak misalnya jersey ini dibuat untuk klub motor atau Mobile Legends seperti itu? Jadi untuk saat ini kita sudah ada 17 genre ya. 17 genre itu anak-anak gamers, terus sepeda, mancing. Kita juga bukan hanya untuk di jersey saja, kita juga untuk produk terbaru tahun ini saya sudah launching nanti kemeja. Baiklah, untuk tahun ini kami membuka terobosan baru karena banyak user yang bertanya, kenapa nggak sekalian produksi kemeja organisasi, dan mulai malam ini saya menjawab bahwa di PT Bank Apparel Jaya sudah menyediakan alma mater, kemeja, dan lain-lain. Untuk bahannya kita banyak pilihan ya, ada American Drill, dan terus bisa tambah nama, logo, dan ini adalah salah satu yang diorder sama Bidik Misi Universitas Bangka Belitung. Ini untuk harganya terjangkau lah Bang ya? Terjangkau. Pokoknya ini harga pelajar lah. Selain bahan yang jersey tadi, mungkin itu ada kualitas beda-beda mungkin ya Bang? Bisa ditunjukin yang lebih tebal mungkin? Ini adalah kualitas yang paling bagus di kami ya. Grade A lah, nomor 1. Jadi ini bahannya dry fit jarum, enak dipakai, mudah menyerap keringat, harga satuan atasan aja sekitar 120-an. Jadi kalau satu setelnya per 3 piece itu sekitar 170-an. Kita sekarang masih ada promo untuk event, jadi promonya 2+1. Jadi nanti kita cukup bayar 2, kami kasih gratis 1. Jadi produksi kami sistemnya DP 50%, nanti muncul di sistem 10 hari siap kirim. Jadi perhitungannya produksi fotonya sampai 10 hari, pengiriman ke sini 4 hari. Tenang aja, harga tersebut sudah termasuk free ongkir seluruh Indonesia. Satuan pun tetap kami proses. Dan target di 2023 ini untuk menaikkan omset lagi, dan banyak permintaan dari warga-warga sini agar saya membuka cabang di sini. Dan saya mohon doanya teman-teman, semoga paling cepat awal Maret ini saya akan membuka cabang di sini. Oke Bang Bams, siapa aja sih yang biasanya beli, mungkin dari mana, di luar dari Belitung atau di Belitung aja kayak gitu? Awal-awalnya sih ketika saya merintis usaha, teman-teman terdekat, tetapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mencapai lintas provinsi, kemarin terus ke Maluku. Selain itu mungkin ada yang lebih jauh lagi? Paling jauh selama ini Maluku, dan terus Kalimantan juga ada. Pokoknya pengiriman saya ini udah seluruh Indonesia. Dan itu gratis ongkir? Ya, gratis ongkir. Kemanapun pengirimannya, beli satu pun tetap free ongkir. Oke, jadi customer ini hanya membayar jersey-nya aja, nggak ongkir dan itu dan segala macam itu sudah termasuk jersey aja? Ya, hanya bayar jersey-nya aja, karena untuk atributnya begini sudah kami berikan, mau sponsor di mana, di sini mau pasang logo, dipasang logo, bebas tanpa ada biaya tambahan. Nah teman-teman, tadi kan kita Bang Agus sudah mempromosikan jersey-jersey yang Bang Agus jual, dan sekarang kita kembali lagi ke mungkin mengulas cerita bagaimana Bang Agus bisa berada di posisi sekarang seperti itu. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah Bang Agus ceritakan bagaimana proses Bang Agus dari bawah sampai sekarang sudah berada di mungkin titik yang Bang Agus sendiri pengen dicapai, dan pasti mimpi Bang Agus kan. Kalau boleh tahu nih Bang, kan sekarang Bang Agus sudah berada di mungkin posisi yang Bang Agus inginkan atau Bang Agus mimpikan, yang Bang Agus mungkin tidak tahu akan berada di titik sekarang seperti itu. Dan apa pencapaian yang belum Bang Agus capai untuk sampai saat ini, detik ini? Kita bahas dulu pencapaian saya ya. Ya. Nah, pencapaiannya ini untuk motivasi anak-anak muda. Jadi jika anak muda sini ibaratnya mau punya usaha tetapi tidak punya modal, bergabunglah dengan kami, nanti daftarannya gratis, akan kami bimbing sampai bisa. Jadi
saya juga tidak menyangka ketika saya cek omset saya di terakhir Desember kemarin sekitar 150 juta. Bang Agus yang membuka usaha jersey dengan atribut pramuka yang sudah memiliki omset ratusan juta rupiah, itu mungkin sudah melewati proses yang sangat panjang pastinya, sudah pasti berada di bawah dulu, baru sedikit-sedikit naik ke atas, dan sekarang alhamdulillah mungkin Bang Agus dalam usaha itu sudah memiliki proses yang sangat panjang. Nah, dan boleh nggak sedikit diceritakan kegagalan dalam usaha atau mungkin cerita yang pahitnya dalam merintis usaha ini gitu? Cerita pahitnya waktu itu pertama ya, ketika saya baru jalan sekitar berapa bulan merintis usaha, udah ditipu, dan di situ saya mulai bangkit lagi, berjuang lagi ibaratnya dari nol. Jadi teruslah, jadi ketika kita merintis usaha itu, omongan orang itu tetap ada. Dia bilang nggak akan berhasil lah, kamu masa lalu kamu aja seperti itu. Di dalam hati saya berpikir, ya udahlah, saya nggak perlu melawan mereka, saya ingin buktikan kepada mereka bahwa saya ibaratnya akan menjadi yang lebih baik ke depannya. Oke, tadi kan abang cerita kalau abang ditipu, itu boleh diceritakan sedikit detail? Ya, waktu ditipu itu ada permintaan, baru awalnya mau buat baju ya, baju pramuka. Jadi saya sudah order ke mereka, mereka minta DP, tanpa mencari informasi, saya transferlah 3.500.000. Dan sekitar 1 minggu saya tanya lagi, ternyata nomornya sudah tidak aktif lagi. Oh, gitu. Abang ditipu itu sudah berapa kali? Atau sekali mungkin, atau? 1 kali. Oh, 1 kali barunya. Oke, teman-teman, dari cerita tadi Bang Agus, kalau Bang Agus pernah ditipu dalam usahanya itu mungkin pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau buka usaha itu nggak semulus yang kita kira, nggak semulus yang kita ekspektasikan, pasti ada mungkin jalan yang kasarnya. Bang Agus, dari Bang Agus ditipu mungkin yang sudah Abang lewati pahitnya itu, apa yang Bang Agus lakukan untuk? Pertama-tama saya melakukan, ya saya lebih mendekatkan diri sama Allah lagi ya. Mungkin benar kata orang, semakin kita diuji bukan berarti kita sebagai manusia yang lebih buruk. Tetapi ujian itu sebagian untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa saya di masa lalu mungkin kan. Jadi semakin banyak ujian akan membuat kita semakin kuat sebagai hamba Allah. Oke. Mungkin itu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik buruknya dari cerita tadi mungkin bisa kita ambil yang positifnya, negatifnya kita buang. Oke Bang Agus, tadi kan Bang Agus sudah promosi tentang produk-produk Bang Agus, dan itu untuk kalau kita mau beli atau teman-teman di rumah yang mau beli jersey Bang Agus itu lewat apa? Gimana? Baiklah teman-teman, untuk promosi ini, jika mau membeli jersey saya, silakan menghubungi akun resmi kami. Jadi akun resmi kami itu nanti buka aja di IG itu BAM Apparel, nanti di situ ada IG pribadi saya, akun toko keduanya. Jadi selain dari situ, jangan pernah mentransfer atas nama rekening pribadi. Karena untuk saat ini, mulai Agustus kemarin, sudah ada rekening PT BAM Apparel Jaya, dan nomor WA-nya 087716082083. Saya hanya punya 1 nomor. Mungkin sahabat penasaran ya, order di kita itu minimal pesan berapa? Tenang aja, di kami satuan tetap kami proses. Mau atasan, mau bawahan, 1 setel, dan dalam jumlah banyak. Oke Bang Agus, sebelum kita akhirin podcast kali ini, mungkin ada saran, motivasi, dan buat semangat-semangat teman-teman yang ada di rumah. Baiklah, untuk pesan dan kesan saya, nanti jika ada pemula yang mau memulai usaha, jangan pernah mudah menyerah. Kita harus mencari konsep apa tujuan usaha kita harus fokus di satu usaha. Gagal itu sudah biasa bagi para pengusaha. Saya seperti ini bukan berarti berjalan dengan mulus. Saya sudah pernah mengalami kerugian, ditipu orang. Sampai saat ini pun orang belum ada 100% percaya sama saya, tetapi saya akan buktikan kepada mereka bahwa saya jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Dan satu moto saya, ubahlah mimpi menjadi aksi,
jangan lelah berproses dan terus semangat memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang ada di Belitung Timur ini dan Indonesia. Oke. Mungkin bisa tepuk tangan untuk Bang Agus. Oke Bang Agus, terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan untuk usahanya semoga sukses terus ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi sudah memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Belitung News karena sudah memberikan satu kegiatan seperti ini agar kedepannya bukan saya lagi muncul untuk pengusaha-pengusaha muda yang lainnya. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir dan nanti akan berlanjut untuk kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Oke Sobat Belitung News yang ada di rumah, sekian podcast kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share seluas-luasnya. Bye-bye!